Cek cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukman dari Moving Graphic Studio. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi ya saya akan membuat video review lagi-lagi sepeda guys. Jadi saya mau cerita dulu ya guys ya, kenapa kok 2 video terakhir ini isinya tentang sepeda. Oke, jadi gini guys, saya ini sekarang alhamdulillah bekerja sebagai seorang desainer, jadi desainer grafis. Dan pekerjaan saya ini menuntut saya banyak duduk dan banyak bekerja di rumah saja. Ya, itu bagi sebagian orang merupakan sebuah keuntungan, tapi bagi saya sendiri yang bekerja dari rumah lama-kelamaan juga ada rasa bosan. Itulah kenapa pada awal tahun 2021 ini saya memutuskan untuk membeli sepeda lipat, yang mana itu akan saya gunakan untuk berolahraga agar saya tidak hanya duduk terus di depan monitor atau terlalu sering menghabiskan waktu di depan monitor. Jadi langsung saja ya. Di sini kita akan membuat review lagi sepeda lagi, satu lagi. Ini merupakan sepeda yang saya beli untuk istri saya, karena sepeda saya yang ini yang kemarin kita review, Elementroy ini, istri saya juga kepingin bisa merasakan punya sepeda lipat. Jadi akhirnya setelah melihat-lihat review di internet dan di YouTube dan lain sebagainya, akhirnya jatuh pilihan ke Element Police Texas ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke reviewnya ya. Seperti biasa kita mulai dari bagian handlebar dulu. Di sini handlebar yang digunakan sudah merupakan aluminium, dan juga handle post ini juga bisa diatur ketinggiannya sama dengan Elementroy kemarin. Ini bisa dicopot, terus nanti kita bisa naik turunkan agar sesuai dengan tinggi yang kita inginkan. Lalu di bagian handlebar ini dilengkapi dengan hand grip. Ini hand grip karet biasa. Menurut saya ini juga kurang nyaman sebenarnya. Ini karetnya karet yang keras gitu ya. Jadi kayak bahan yang kurang bagus sih menurut saya. Tapi kalau untuk sepedaan normal sih masih jarak dekat masih enak-enak aja. Tapi kalau memang digunakan untuk sepedaan agak lama di atas 30 menit itu tangan juga kerasa sakit, karena ini juga sudah saya beli sekitar hampir semingguan dan saya sudah coba untuk sepedaan juga. Memang ini kurang nyaman kalau digunakan untuk sepedaan agak lama. Lanjut lagi di bagian group set shifter, maaf. Ini ada Sensa V8. Ini juga menurut pemilik Police Texas yang lama, Police Texas yang baru ini ada improvement di bagian shifter ini, jadi lebih enak dalam perpindahan giginya. Terus di sini juga ada, kita nyebutnya apa ya, mata kucing sih kalau saya biasanya. Mata kucing untuk yang bagian depan atau reflektor yang gunanya untuk memantulkan cahaya kalau kita disorot ketika malam-malam gitu. Lalu di bagian remnya, handle rimnya ini menggunakan merek Yin Ing ya kalau nggak salah ya itu ya. Saya bacanya Yin Ing. Ini kualitasnya, kalau di bagian handle-nya ini kualitasnya bagus, aluminium, walaupun finishingnya juga kurang baik ya. Tapi menurut saya ini sudah cukup. Lalu di bagian holdernya ini juga sebenarnya lebih ke plastik sih ya ini ya. Dan ini juga dari segi pengereman sih sudah nyaman menurut saya. Lanjut lagi bagian handle post. Bagian handle post ini masih menggunakan handle post model yang biasa. Jadi maksudnya biasa itu
kita kalau mau buka ini kunci handle post ini bagian plastik ini tinggal kita putar seperti ini, terus ini kita buka, baru dia nanti akan bisa melipat. Beberapa ini menurut info dari teman-teman saya yang menggunakan elemen polis Texas ini ya, di seri sebelumnya, karena ini kan seri yang keluar di bulan Desember 2020 ya, saya belinya di Januari 2021. Di seri sebelumnya itu banyak yang merasakan bagian handle post ini sering bunyi atau sering kocak, tapi alhamdulillah yang seri 2021 ini saya nggak mengalami hal itu. Dan ini juga mengalami perubahan di bagian head tube ini ya. Kalau polis Texas yang 2020 sebelum bulan Desember itu, bagian head tube ini dia masih menggunakan ukuran yang kecil, jadi yang baru ini sudah oversize. Di sini juga kita sudah mendapatkan bonus front block. Lalu forknya ini juga seperti ini. Ini saya suka banget, ini bagian grafisnya ini semacam ada efek grunge gitu ya, tidak beraturan tapi pas banget ini bentuknya. Lanjut lagi di bagian front wheelnya atau roda bagian depan. Maaf ini kotor karena memang habis dipakai buat goes. Di sini sudah dilengkapi dengan hub. Ini hubnya juga masih hub yang pelor, jadi bukan yang bearing. Terus ada rotor ukuran 160 mili, dilengkapi dengan remnya. Ini masih rem cakram tapi yang mekanik. Jadi kalau perbedaan dengan yang Troy yang sudah saya review kemarin, perbedaannya ya ini juga remnya ini masih rem cakram yang mekanik. Lalu peleknya di sini ada tulisan Eclipse, wheelsetnya Eclipse ini sudah double wall, dilengkapi dengan ban dari Daily. Oh bukan Daily, ini sudah Kenda. Jadi ini bannya sudah Kenda KWS, dilengkapi dengan garis reflektif seperti ini. Jadi ini kalau garis ini kena cahaya, dia akan memancarkan sinarnya kembali. Jadi kayak memantulkan sinarnya kembali kayak gitu. Selanjutnya kita lanjut ke bagian frame ya teman-teman ya. Frame ini untuk yang polis Texas ini edisi Desember 2020 ini warnanya ada 3 varian. Saya akan menampilkan warnanya di sini ya. Ini yang punya saya ini yang warna silver, terus ada yang warna hitam seperti ini, terus ada juga yang warna turquoise atau orang banyak bilang itu hijau toska. Kalau saya sih sebenarnya lebih senang antara yang silver ini atau yang hitam. Kemarin saya mau ambil yang hitam, tapi kebetulan yang hitam stoknya sudah kosong. Jadi memang sisanya tinggal ini. Ya ini juga nggak jelek-jelek banget sih menurut saya. Tapi saya sebenarnya lebih prefer yang hitam yang agak-agak gelap gitu aja, biar kelihatan lebih elegan aja. Frame-nya ini sudah aluminium. Di sini ada tulisan polis. Tanda polis Texas banget di sini. Oke, letaknya di sini. Terus ada ornamen kecil di sini. Strip ada 1 2 3 4 5 6 strip warna merah. Lalu ada juga sedikit ornamen juga di sini seperti yang di fork tadi. Ada efek-efek grunge-nya di sini. Lalu di bagian ini, bagian chainstay ini ada tulisan Texas dan sedikit ornamen polis seperti ini. Menurut saya frame ini lumayan enteng sih, karena waktu pembelian kan saya langsung menaiki sepeda ini dari toko sepedanya, saya bawa pulang yang mana jaraknya sekitar 6 kiloan. Saya merasakan ketika pertama kali goes itu enteng banget ini enak banget.
daripada Troy yang saya gunakan. Mungkin memang itu preferensi ya. Kalau saya membandingkan dengan Troy X8 saya kemarin, Troy X8 itu memang dia lebih kecil, tapi karena memang dia frame-nya dari high thin steel atau besi, secara bobot mungkin juga dia berbeda dengan ini. Ini frame-nya karena sudah aluminium, jadi mungkin bobotnya ada sedikit perbedaan lah, atau mungkin lebih ringan. Langsung lagi kita lanjut ke bagian saddle. Nah, di saddle Polish Texas ini kita mendapatkan saddle yang model mirip saddle busa, saddle gel. Maksud saya saddle gel, bukan saddle busa. Jelas semua saddle itu pasti pakai busa ya. Saddle gel, dan ini enak banget untuk goes karena memang empuk banget. Tapi kalau ini untuk ukuran ini ya, pantat saya ini kurang besar dikit sih sebenarnya. Tapi kalau untuk istri saya katanya ini sudah cocok banget, sudah enak banget. Dan juga di bawah saddle kita dapat reflektor lagi atau mata kucing lagi yang warna merah. Jadi ketika ada sorotan lampu dari belakang, maka mereka bisa lihat ada pantulan cahaya di sini. Lanjut lagi, ini ada seat post. Seat post ini juga kalau saya bandingkan ukurannya dengan milik Troy X8 kemarin, ini lebih pendek. Cuma memang walaupun lebih pendek karena dia sudah di support dengan ban yang lebih besar atau wheelset lebih besar, tingginya pun sesuai dengan tinggi saya yang 178 cm ya. Dan saya nggak perlu menambahkan atau mengganti seat post ini. Lanjut, di sini ada ininya, seat clamp-nya. Di sini ada tulisan Ion, yang mana itu merupakan produk dari Element juga. Lalu lanjut di bagian crank. Nah, di bagian crank ini Polish Texas menggunakan crank dari Pro Wheel. Jumlah giginya ada sekitar 48T. Itu yang saya baca di website resmi Element ya. Ini 48T. Dan ini bagian belakang ini sprocketnya itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 speed. Jadi Polish Texas yang akhir 2020 ini banyak mengalami improvement. Yang satu tadi headsetnya lebih sudah oversize. Lalu bagian speed ini yang tadinya 7 speed sekarang menjadi 8 speed. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini tadi maaf saya lupa, di bagian ini BB bottom bracketnya ini masih menggunakan sistem bottom bracket yang lama, jadi masih pakai pelor itu ya, atau gotri seperti itu. Jadi belum piring ini tinggal diganti piring yang kotak itu. Saya rasa udah cukup banget dan tambah enak lagi untuk goes. Lanjut lagi di bagian RD-nya ini menggunakan Sensah B8. Ini juga saya merasakan perpindahan giginya dari 1 ke 8 atau sebaliknya itu sangat nyaman banget. Tidak ada kendala sama sekali. Dan juga peleknya ini juga sama, Eclipse juga, double wall, menggunakan ban dari Kenda KWS yang sudah ada ini stripnya, ini reflektifnya. Dan di bagian sisi ini juga dilengkapi dengan rotor 160 mili dan juga rem mekanik gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk Polish Texas ini tipenya sangat beragam. Ada juga yang Polish Texas yang versi Bike to Work seperti ini, yang warna kuning seperti ini. Ada juga yang Anniversary Bike to Work yang warna silver merah. Ini saya senang banget sebenarnya yang ini, yang warna silver merah ini. Cuma memang waktu itu budget saya memang saya batasi hanya untuk yang ini, yang Polish Texas yang biasa ini. Lalu ada juga sebenarnya yang versi hidrolis yang Polish Texas seperti ini, mirip seperti ini,
yang launchingnya baru saja sekitar Januari 2021 ini juga. Warnanya ada silver kuning seperti ini atau silver orange seperti ini. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya ada di kemarin saya bandingkan di toko. Sebenarnya kemarin ada di toko dan saya hampir mau ambil yang itu. Cuma karena memang kondisi barangnya kurang bagus, bawaan dari pabriknya kurang bagus, jadi saya nggak jadi ambil. Perbedaannya hanya ada di bagian rem ini. Rem ini kalau yang edisi 2021 itu sudah hidrolis, dan juga di bagian RD ini sudah menggunakan Altus. Kalau nggak salah ya, itu sudah Altus. Dan juga mungkin bagian roda ini juga bukan sistem baut ini, tapi quick release ya, agar mempermudah ketika membuka ban ini nanti kayak gitu. Jadi mungkin itu dulu ya untuk review elemen polis Texas yang saya beli sekitar 1 minggu yang lalu. Saya puas dengan polis Texas ini, dan saya menyarankan untuk teman-teman yang memiliki mungkin dana terbatas untuk membeli sepeda lipat, saya sarankan untuk memiliki elemen polis Texas ini. Budget yang ada di pasaran, polis Texas ini harga tertinggi hanya sekitar 2,5 juta. Dan kemarin kebetulan saya agak beruntung, saya dapat diskon 10% karena memang itu ya, tokonya sedang ada diskon 10%. Jadi saya hanya beli sekitar 2,25, jadi 2.250.000. Lumayan kan, 250.000, nanti kita bisa buat upgrade kecil-kecil biar sepeda ini lebih nyaman. Jadi segitu dulu dari saya. Seperti biasa, jangan lupa klik like jika kalian suka, subscribe jika kalian ingin menunggu video-video baru dari channel ini, atau tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa langsung dapat notifikasi jika saya mengupload video baru. Saya Lukman dari Moving Graphics Studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.